Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Diah Esti selaku Guru Administrasi Pajak kelas 11 Akuntansi 2. Kami dari kelompok 2 kelas 11 Akuntansi 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana kami akan menjelaskan pengertian pajak dan manfaat pajak. Sebelum kita masuk ke dalam presentasinya, kita akan memperkenalkan anggota-anggota kami terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Farah Dwi Kartika dan rekan-rekan saya Elsa Daosa Emanuela Putri, Ersa Dwi Rafianti, Gabriel Devi Vinata, nomor absen 12. Baik, kami akan menjelaskan pengertian pajak terlebih dahulu menurut sumber kami. Yaitu, saya akan menjelaskan pengertian pajak dari sumber umum, yaitu buku SMA. Kami akan membandingkan dari buku SMA dan buku SMK. Pajak memiliki arti iuran wajib yang harus dibayarkan kepada negara dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 2, di mana menjelaskan pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh masyarakat untuk pemerintah ataupun negara berdasarkan undang-undang dan tidak memperoleh imbalan secara langsung. Kemudian pengertian pajak menurut ahli yang kita ketahui menurut sumber kami, yaitu yang pertama dari Profesor Dr. Rohmat Sumirto, SH, di mana menjelaskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Kedua, yaitu Ray M. Somer, menjelaskan bahwa pajak adalah pengalihan sumber-sumber dari sektor swasta ke pemerintah yang wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Kenapa tidak memberikan imbalan secara langsung? Bahwa tanpa kita sadari, masyarakat ataupun negara telah memberikan imbalan berupa fasilitas-fasilitas umum yang kita manfaatkan di dalam situasi kondisi apapun. Contoh, jalan raya dan jalan tol, termasuk imbalan-imbalan yang kita tidak ketahui. Perkenalkan, nama saya Elsa Daosa Emanuela Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat-manfaat dari pajak. Manfaat yang pertama adalah pajak digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara. Yang dimaksud pengeluaran negara di sini adalah seperti subsidi, pembangunan infrastruktur, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah mengatur laju ekonomi negara. Yang keempat adalah sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor. Yang kelima, untuk melindungi produk dalam negeri. Yang keenam adalah menstabilkan kondisi dan perekonomian di Indonesia. Mungkin sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran. Pajak digunakan sebagai instrumen untuk menarik dana dari masyarakat ke kas negara sebagai anggaran digunakan untuk membiayai jalannya pengeluaran rutin pemerintahan dan bangunan. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP diberi amanah untuk mengemban tugas mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya. Pajak juga digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat sebagai alat untuk mengatur perekonomian negara. Menurut Mr. Dr. N.J. Feldman, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum, tanpa adanya kontra prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Menurut Profesor Dr. M.J. Smith, pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma hukum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi yang dapat
ditujukan dalam kasus yang bersifat individual. Maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gabrielia Devinata, nomor absen 12 dari kelas 11 akuntansi 2. Pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran negara. Nah, fungsi pajak antara lain, yang pertama, fungsi anggaran atau budgetnya. Pajak berfungsi sebagai sumber keuangan negara yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan sarana umum. Yang kedua, fungsi mengatur atau regular end. Pajak digunakan sebagai alat mengatur kebijakan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang ketiga, fungsi pemerataan pendapatan atau redistribution. Pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas publik di seluruh wilayah negara. Yang keempat, legalitas pemerintahan atau representation. Slogan revolution di Inggris yang menyerukan no taxation without representation, dan di Amerika Serikat yang berbunyi taxation without representation is robbery. Nah, mengaplikasikan bahwa pemerintah membebani pajak atas warga negara dan sebaliknya, warga negara berhak meminta akuntabilitas dari pemerintah sebagai bagian dari kesepakatan. Yang terakhir, fungsi pajak sebagai stabilitas. Pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Antara lain dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.